Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih-solihah? Ustazah doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan semangat dalam menuntut ilmu. Ya, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini pelajaran BPI kita Bina Pribadi Islam ya, tentang materi surah Al-Ikhlas ya. Sudah siap belajar ya anak-anakku? Ya, surah Al-Ikhlas itu adalah surah yang ayatnya terdiri dari berapa ayat anak-anak? Iya, 4 ayat. Surah Al-Ikhlas ini diturunkan di kota Mekah atau diturunkan sebelum Rasulullah itu hijrah ke Madinah, sehingga surah ini tergolong surah Makkiyah ya. Yuk kita kaji bersama untuk surah Al-Ikhlasnya ya. Yuk kita baca bersama dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ya. Sudah hafal semua ya anak-anakku? Kita bahas satu-satu, kita kaji bersama dari ayat pertama sampai ayat keempat. Yuk. Ayat yang pertama, Qul, katakanlah, wallah, dialah Allah ahad, yang maha esa. Katakanlah, dia Allah adalah yang maha esa. Apa sih Ustazah arti yang maha esa itu? Maksudnya adalah Allah itu adalah satu ya. Allah itu maha satu, satu-satunya, tidak ada yang lainnya. Sehingga kita tidak boleh menyekutukan Allah ya. Kita tidak boleh menduakan Allah. Misalnya gimana Ustazah menduakan Allah, menyekutukan Allah? Misalnya kita meminta-minta pada barang atau patung, menyembah patung. Nah, atau kita pergi ke dukun untuk mengabulkan hajat kita misalnya, seperti itu, supaya kita itu pinter dan lain-lain. Nah, itu tidak boleh ya. Itu berarti kita mensekutukan Allah. Ketika kita meminta pertolongan itu hanya kepada Allah, jangan kepada yang lainnya. Jangan sekali-kali kita itu menduakan Allah, karena Allah itu tidak suka kalau kita duakan ya. Dan termasuk menduakan Allah atau menyekutukan Allah itu adalah perbuatan musyrik, tergolong dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah ya. Sekarang kita ke ayat yang kedua ya. Allahus samad, Allah itu tempat bergantung segala sesuatu ya. Kita itu menggantungkan segala sesuatu itu hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya ya. Misalkan ketika kita itu minta mainan ke bunda, minta dibelikan mainan atau dibelikan buku, itu ya jangan kita itu langsung menangis atau marah-marah sama ayah bunda, itu jangan sampai ya. Kita minta kepada tempat kita bergantung. Siapa itu? Allah ya, betul. Kita minta kepada Allah. Ya Allah, lancarkanlah rezeki ayah bundaku ya Allah, sehingga ayah bunda bisa membelikanku mainan, bisa membelikanku buku seperti yang aku inginkan ya Allah. Ketika belum dikabulkan, minta lagi sama Allah ya. Jangan marah-marah atau nangis, tidak ada gunanya ya anak-anakku ya.
tidak setiap waktu itu orang tua kita itu punya uang untuk membelikan apa yang kita inginkan, ya. Jadi bersabar, berdoa kepada Allah, semoga rezeki orang tua kita itu dilancarkan, ya. Sekarang kita masuk ke ayat yang ketiga. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, ya. Allah itu tidak memiliki anak dan juga tidak memiliki bapak maupun ibu, ya. Allah itu tidak punya anak dan tidak memiliki ayah dan ibu. Kalau nanti Allah itu punya anak, nah nanti sama seperti makhluk yang lain, nah, seperti manusia, seperti hewan, seperti tumbuhan. Tapi Allah itu berbeda dari semua makhluknya. Mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dari semua makhluk, ya. Tidak bisa kita itu menyamakan Allah itu dengan makhluknya karena sangat berbeda, ya. Jangan sampai. Dan yang ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah itu tidak ada yang setara dengan Allah. Semua makhluknya itu tidak ada yang sama dengan Allah. Jangan sampai kita itu membandingkan kekuatan Allah dengan kekuatan makhluknya. Berbeda jauh itu, ya kan? Allah itu yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Tidak bisa kalian bandingkan dengan yang lainnya, ya. Jangan sampai kita membanding-bandingkan Allah dengan yang lainnya, karena tidak ada satupun yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya anak-anakku. Demikian materi PPI dari Ustazah, semoga bermanfaat. Dan mulai dari sekarang, yuk jangan sampai kita itu menyekutukan Allah, meminta-minta kepada selain Allah, ya. Dan jangan sampai kita itu ketika meminta-minta itu sambil menangis, sambil marah-marah sama ayah bunda, jangan sampai. Tapi doakan kedua orang tua kita itu supaya rezekinya lancar sehingga bisa memberikan apa yang kita inginkan, ya. Ketika itu bermanfaat, insya Allah kedua orang tua kalian itu akan memberikannya, ya. Dan jangan sekali-kali kalian tuh membanding-bandingkan Allah dengan kekuatan makhluknya, ya. Karena Allah itu sangat berbeda. Tidak ada yang menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya anak-anakku. Demikian ya dari Ustazah. Semoga kita itu bisa menjadi pribadi yang lebih solih dan solihah, ya. Yuk kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.